Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrijal, NIM 203210167. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Haji Syamsul Huda, MPD. Dan di sini saya akan membahas materi mengenai tentang resistensi manajemen perubahan. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang pentingnya manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena perubahan adalah suatu hal yang tidak terhindarkan di dunia bisnis yang semakin kompleks dan fluktuatif. Dengan melakukan manajemen perubahan, suatu organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari perubahan dan memaksimalkan dampak positifnya. Selain itu, manajemen perubahan juga dapat meningkatkan keterlibatan karyawan di dalam proses perubahan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Dan adapun peran penting manajemen perubahan yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, kedua mendorong perubahan yang lebih baik, ketiga membangun kemampuan internal, keempat menjalin komunikasi yang lebih baik, kelima meningkatkan kreativitas, dan keenam peningkatan pengambilan keputusan. Selanjutnya resistensi perubahan dan solusi mengatasi. Ada berbagai macam alasan mengapa para bawahan atau organisasi itu sendiri menolak perubahan, dan adapun alasan-alasan tersebut berkisar pada beberapa hal, yakni yang pertama waktu dan sumber daya lembaga belum siap, kedua masalah mental atau takut gagal, ketiga perubahan yang ingin diwujudkan terlalu sulit, keempat kurangnya dukungan dari para pemimpin, kelima adanya konflik internal yang belum diselesaikan, keenam tidak mendatangkan keuntungan, ketujuh pekerjaan semakin banyak dan butuh waktu lama, dan yang kedelapan perubahan tersebut tidak fokus. Berikut cara-cara yang bisa kita tempuh untuk menghadapi resistensi perubahan, misalnya seperti dikutip oleh Dr. Kusdi dalam bukunya Teori Organisasi dan Administrasi. Yang pertama itu pendidikan, komunikasi, sosialisasi, kedua partisipasi dan melibatkan, ketiga memberi fasilitas dan dukungan, keempat negosiasi dan kesepakatan, kelima manipulasi dan kerjasama, dan yang keenam paksaan eksplisit dan implisit. Adapun alasan individu menolak perubahan, di dalam melakukan suatu perubahan, sudah pasti terdapat individu yang menolak untuk dilakukannya perubahan. Resistensi tersebut disebabkan karena yang pertama kebiasaan atau habitat, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga safety atau keamanan. Adapun alasan penolakan bagi organisasi-organisasi. Dalam melakukan perubahan, tidak hanya individu saja yang dapat menimbulkan resistensi. Organisasi atau tim juga dapat menolak untuk dilakukannya perubahan. Resistensi yang ada disebabkan karena yang pertama ancaman terhadap alokasi sumber daya, kedua ancaman terhadap kekuasaan yang dimiliki, yang ketiga fokus perubahan terbatas, keempat budaya yang berorientasi pada status quo, dan yang kelima kelompok yang konservatif. Adapun cara mengatasi penolakan resistensi. Untuk mengatasi resistensi perubahan, pemimpin bisa mengambil suatu atau satu dari beberapa pendekatan yang tepat untuk mendorong perubahan. Pendekatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah. Ini berfokus pada hak pemimpin
mengelola perubahan dan menggunakan otoritasnya untuk memaksakan perubahan dengan sedikit partisipasi dari orang lain atau tidak sama sekali. Kedua ahli, dalam pendekatan ini, manajemen perubahan dipandang sebagai proses pemecahan masalah yang harus ditangani oleh pakar. Kemudian yang ketiga, negosiasi. Strategi ini menekankan kemampuan pada diri pemimpin untuk bernegosiasi dalam melakukan tawar-menawar agar menghasilkan perubahan yang dikehendaki. Kemudian selanjutnya pendidikan. Dalam pendekatan ini, penekanannya ialah pada mengubah nilai dan kepercayaan orang, memenangkan hati dan pikiran mereka agar mereka sepenuhnya mendukung perubahan dan bergerak. Dan yang terakhir, partisipasi. Strategi ini menekankan keterlibatan luas dari semua yang terlihat dan terkena dampak oleh perubahan. Meskipun digerakkan oleh pemimpin, proses perubahan tidak banyak didominasi manajemen dan lebih banyak digerakkan oleh kelompok atau individu dalam organisasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.